Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28 sampai dengan 31. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun namanya. Saudara, ini adalah the end of the Simson, yang mungkin saudara sebagian besar sudah tahu ceritanya. Saudara, pada masa itu gitu ya, sangat lazim jika ada tawanan raja, maka raja tersebut akan dibiarkan hidup, namun dalam kehidupannya itu diolok-olok, dihina habis-habisan. Jadi sengaja dibiarkan hidup, lalu kemudian sepanjang kehidupan si raja yang kalah itu akan selalu dihina dan menjadi bahan-bahan ejekan bagi kerajaan yang menang. Kalau saudara nonton film Kingdom of Heaven, itu satu film yang cukup bagus menurut saya, menggambarkan keadaan awal-awal sebelum Masehi begitu, awal-awal Masehi. Itu menampilkan ada seorang raja yang memang Yerusalem dulu kan diperintah begitu ya oleh satu raja, itu dari pihak Kristen. Lalu kemudian Salahuddin memerangi kota tersebut, lalu kalah, begitu ya. Nah, si raja yang kalah ini sengaja dibiarkan hidup, kira-kira gitu, tetapi memang untuk dijadikan bahan olok-olokan. Jadi si rajanya itu dinaikin keledai. Keledai itu kan lambang binatang bodoh, begitu ya. Dan si raja ini jadi lawakan. Nah, kalau saudara juga ingat tentang Tuhan Yesus waktu disalib, dia pun jadi bahan olok-olokan. Bahkan dikatakan dia sebagai raja orang Israel itu adalah untuk mengolok-olok dia. Demikian juga apa yang akan dialami oleh Simson ini, saudara. Sangat menyedihkan. Yang pertama, dia kehilangan kekuatannya. Bukan sekedar kekuatannya yang dia hilang, tetapi tanda bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Matanya buta. Bagi orang Israel, mata adalah bagian yang sangat penting karena melambangkan penglihatan untuk melakukan perbuatan baik. Contohnya Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Artinya bahwa mata itu menjadi sangat penting karena mereka harus mengenal Taurat dan lain sebagainya. Zaman dulu kan belum ada huruf Braille dan lain sebagainya, saudara, untuk membantu bagi orang buta. Jadi saudara Simson tahu bagaimana hancurnya hidupnya. Dan menjadi lebih hancur lagi, dia menjadi bahan lawakan di ayat yang ke-25. Ketika hati mereka yang gembira, berkatalah mereka, "Panggillah Simson untuk melawak bagi kita." Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Jadi lengkaplah sudah kehidupan Simson, saudara, yang tadi saya ceritakan bagaimana memang sengaja ditawan untuk menjadi bahan olok-olokan. Bagi saya, saudara sekalian, kadang-kadang sakit yang luka itu nggak masalah, tapi kalau sakit hati, waduh, itu luar biasa begitu, saudara. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Simson. Saudara sekalian, Simson ketika di hidupnya di bawah minus derajat begini, saudara, dia sadar, ada satu kesadaran yang diungkapkan di ayat ke-28. "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah." Saudara, ternyata dengan peristiwa kekalahannya dia sadar bahwa selama ini yang membuat ia kuat itu bukan di rambutnya. Walaupun rambutnya tumbuh kembali. Kalau kita lihat di pasal 16 ayat 22,
memang rambutnya tumbuh kembali sewaktu dia di penjara. Pertanyaannya, kalau dia rambutnya tumbuh kembali, seharusnya dia kuat lagi dong. Kalau dia kuat lagi, ya dia bisa menghantam lagi orang-orang Filistin itu. Tetapi kenapa tidak terjadi sebuah kekuatan yang lebih super lagi? Karena Tuhan telah meninggalkan dia. Tetapi kali ini Simson sadar bahwa yang membuat dia jaya, kuat, menang selama ini adalah Tuhan. Bukan karena rambutnya, bukan karena kekuatannya semata-mata. Dan Tuhan mengabulkan satu kesempatan itu. Karena memang perlu sekali untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu mengalahkan Allahnya orang Filistin. Kalau di ayat 24, di atasnya saudara ya, di ayat 24. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, "Telah diserahkannya oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita." Jadi istilahnya ini sudah God against God gitu ya. Jadi Allah siapa yang paling menang? Maka Tuhan menunjukkan ia yang paling kuasa di antara Allah-Allah, ilah-ilah yang lainnya. Nah, saudara sekalian, kalau kita boleh renungkan firman Tuhan pada hari ini, adalah pertanyaan kita bagi kita adalah, butuh berapa kali nih kita mendapatkan sakit, celaka, susah, gagal, kemudian kecewa, dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa usaha kita selama ini tanpa disertai Tuhan pasti gagal. Saudara, ini pertanyaan penting, saudara. Apakah kita harus sampai titik minus derajat seperti yang dialami oleh Simson, baru kita sadar bahwa selama ini Tuhanlah yang menggerakkan kita, bahwa Tuhanlah yang membuat kita menang, berhasil. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Kenapa kita gagal? Kenapa kita tidak berhasil? Karena jangan-jangan, saudara, kita masih mengandalkan kekuatan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.